Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, kelas 11 PEI, jurusan Teknik Elektronika Industri, SMKN 2 Garut. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi ya dengan Bapak membahas mengenai Arduino, dan materi kelima ini Bapak akan membahas mengenai perulangan. Ya, untuk itu, silahkan disimak dan dipelajari dengan baik ya. Oke. Untuk perulangan, kali ini kita akan mempelajari dulu mengenai dasar codingnya. Kembali lagi, untuk dasar coding, kita kan menggunakan sebetulnya bahasa Arduino ya. Tapi sebetulnya masih ada miripnya dengan bahasa C++ atau bahasa Java. Jadi kita bisa belajar dasar pemrogramannya dari kedua bahasa itu. Nah, kemudian untuk perulangan ya, kita masuk ke contoh kasus, misalkan ya. Nah, misalkan Bapak menyuruh kalian atau menugaskan kalian untuk membuat sebuah program yang isinya itu untuk mengeprint sebuah teks atau kalimat sebanyak 10 kali. Oke, kita coba dulu. Kita buat lagi sirkuit seperti biasa. Untuk membuat sebuah teks di Arduino ya, kalau di sini kan dia pakai cout, tapi kalau di Arduino kita bisa menggunakan komunikasi serial. Nah, kalau di sini cout, tapi kalau di Arduino kita bisa menggunakan sebuah komunikasi serial yang bernama serial.print. Kita tambahkan dulu Arduino-nya. Kemudian kita langsung ke coding aja. Nah, kalau misalkan Bapak menugaskan kalian untuk membuat sebuah teks, mungkin kira-kira seperti ini ya nanti jadinya. Nah, void setup, kita set dulu bahwa untuk melakukan komunikasi serial itu kita harus mengeset sebuah fungsi ya, perintahnya serial.begin, kemudian baud rate-nya berapa, 9600 ya. Kemudian Bapak minta untuk di-printkan atau dicetak sebuah kalimat sebanyak 10 kali gitu ya. Berarti serial.println. Kemudian misalkan kalimatnya apa? Tutorial Arduino. Itu kan ya misalkan. Nah, ini coba kita simulasikan. Ada yang salah. Oke, void setup. Print. Oh, ini ada yang salah ini. Kita lihat di sini bahwa tercetak sebanyak 1 kali. Ya. Kemudian kalau mau 10 kali bagaimana caranya? Berarti kita copy paste sebanyak 10 kali gitu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita jalankan lagi. Nah, dia akan tercetak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 10 lah. Ya. Kemudian, mungkin ada yang bertanya, kenapa disimpannya serial.println tidak di void loop? Kira-kira kenapa? Coba kita simpan di void loop ya. Bapak kasih komentar dulu supaya tidak aktif programnya. Oke. Kemudian ini kita paste di sini dan kita delay.
takutnya terlalu cepat. Ini di clear dulu. Nah, kalau disimpan di void loop, nanti dia akan mencetak terus yang ini nih, sintaks yang ini, karena segala sesuatu hal yang ada di void loop itu akan diulang. Jadi program akan dibaca dari atas, dari .println, kemudian delay selama 1 detik, kemudian balik lagi ke void loop. Jadi percuma aja kalau misalkan di sini nyimpan 10 kali ya nanti juga 10 yang ya nanti juga bukan 10 ya, lebih yang kecetak. Jadi untuk mengajarkan tentang void loop, Bapak menggunakan fungsi yang ada di void setup ya, bukan void loop gitu. Jadi biar tahu apa bedanya. Nah, kemudian sekarang ada yang namanya dengan for ya. Ada yang namanya for. Nah, jadi kalau di bahasa C ya ada yang dinamakan counted loop, ada yang dinamakan uncounted loop. Jadi counted loop itu merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak kali perulangan. Jadi lihat nih kalau di sini. Jadi ada identifikasi dari jumlah hal yang akan diulang. Tapi kalau uncounted loop itu tidak ada jumlah angka yang akan diulangnya ya. Misalkan ini push up 10 kali, berarti dia ada pernyataan bahwa lakukan push up dari 0 sampai 9 ya, karena kurang dari 10. 0 sampai 9 itu 10 kali. Nah, kalau menggunakan while tidak ada angkanya ya, tidak ada identifikasi angkanya, berarti dia melakukannya selama tidak bosan gitu. While not bosan. Jadi selama ibarat kita punya sifat gitu, sifat malas gitu kan. Dimasukkan ke sini while. Selama kita tidak malas, kita akan melakukan push up terus. Jadi kalau di while itu kondisinya bukan angka gitu ya. Biasanya mungkin ke sifat gitu ya. Jadi misalkan gini, ada sebuah lampu gitu kan ya. Nah, kemudian kembali ke push up. Kalau lampunya menyala, kita push up gitu. Selama ini while lamp gitu kan, misalkan selama lampu tidak mati, kita akan melakukan push up, misalkan kayak gitu ya. Jadi untuk for itu biasanya ditentukan dengan angka berapa kali gitu kan. Kalau while itu lebih ke sifat gitu. Selama kondisi yang bagaimana sih gitu kan ya. Nah, ini kita lihat flowchartnya misalkan gini. Start, kemudian ada I. I itu variabel tipenya integer ya, karena menyimpan nilai yang sifatnya angka gitu ya. I sama dengan 0. Kemudian di sini ada kondisi perulangan I kurang dari 10, berarti kan 9 ke bawah gitu. 9, 8, 7, 6, 5 gitu kan. Kemudian jika I kurang dari 10, maka print I ya. Print I berarti print nilai dari I gitu kan ya. Ya I berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu di print, dicetak. Nah, kemudian ada tulisan I++. Jadi setelah 0 dicetak, yang pertama tuh 0 gitu kan. Kemudian diulang. Nah, diulang karena kondisinya betul gitu kan. Dicetak, kemudian ditambahkan. Ini namanya increment. Jadi I++. Apakah I bisa diganti? Tentunya bisa. I itu kan variabel. Jadi mengikuti, intinya kalau ada plus-plus di depan itu ditambahkan 1. Jadi 0, kemudian tambah 1, 1. Ya kan? 1 nilai ke sini. Apakah masih kurang dari 10? Iya. Cetak lagi 1. Tambahkan lagi 2. Terus gitu kan. Sampai nanti nilainya 10 gitu kan. 10, apakah 10 kurang dari 10? Tidak.
Nah, misalkan kalau kalian masih bingung, kita bisa lakukan lagi simulasi. Oke, misalkan ini for, ya, fungsinya for inti titik koma i kurang dari 10 titik koma i plus plus gitu kan ya. Nah, kita coba buat sebuah variabelnya, deklarasi variabelnya di luar i sama dengan 0. Jadi deklarasi variabel bisa langsung bisa dari atas atau bisa dari sini ya. Nah, kalau misalkan sudah dideklarasikan, kita tidak usah mendeklarasikan lagi variabel gitu ya. Inti. Kemudian karena kita mau memprint ya, biar kita tahu bahwa ada kenaikan gitu. Serial dot print ln i. Nah, jadi yang ada di dalam kuring ini akan diulangi sebanyak kondisi ini. Ya, coba kita mulai jalankan. Nah, lagi ya. Nah, atau misalkan kita coba ya, biar kelihatan kita kasih delay. Delay selama misalkan 3 detik biar terlihat. Kalau sudah tamat, ini sudah selesai, kita akan mencetak sebuah kalimat. Oke, misalkan. Oke. Untuk menandakan bahwa perulangannya sudah selesai. Nah, 3 detik pertama dia akan mencetak 0. Kemudian 1, 2 gitu kan ya. 3. Oh, ini kelamaan nih delaynya. Harusnya 1 detik aja. Kalau kalian mau coba nggak apa-apa, nanti mau 3 detik mau 1 detik bebas ya. Yang penting kalian nanti paham fungsi dari for. Nah, berarti sudah selesai. Oke. Ya. Kenapa bisa begitu? Jadi i itu 0, atau misalkan gini, i-nya tadi kita coba pindahkan lagi ke sini. Apakah sama aja atau beda ya? Jadi kalian harus banyak-banyak eksperimen. Ini kan simulasi, jadi gak ada salahnya gitu loh kalian eksperimen. Nah, sama aja kan ya. Jadi gini, ini ada for ya, jadi kondisinya i itu nilainya 0 pertamanya ya, 0. Selama i itu kurang dari 10 ya, selama i itu kurang dari 10, maka cetak ini nih, maka i di print gitu kan, kemudian delay 3 detik, kemudian i ditambah, jadi tadinya 0 jadi 1 ya. Kemudian apakah 1 itu kurang dari 10? Iya, cetak lagi 1, delay gitu kan. Sama seperti, jadi kalau mungkin kalau di sini pusing ya, kalau kita lihat di sini di flowchart itu lebih enak. Jadi i sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 10? Iya, cetak i. Berapa i-nya? 0. Kemudian 0 ditambah i plus plus. I 0 tambah 1, 1. Kemudian sini lagi. Apakah 0? Apakah 1 kurang dari 10? Iya, cetak lagi 1. Kemudian i plus plus. 1 tambah 1, 2. Apakah 2 kurang dari 10? Ya, print 2. Kemudian 2 plus plus. 2 tambah 1, 3. Nah, gitu terus. Sampai tadi
10. Apakah 10 kurang dari 10? Tidak, udah N. Gitu ya. N. Kalau di mana tadi? Kalau di loop, kalau di loop bisa apa enggak gitu kan ya? Misalkan kita coba lagi integer x sama dengan 0. Nah, yang x kita taruh di sini. Jadi gini, serial dot print. Kita mau bandingkan nih antara yang menggunakan for dan yang disimpan di void loop. Print ln x. Nah, kemudian delay dulu, delay, kemudian biar angkanya berubah kita tambah x plus plus gitu ya. Mulai. Kita mulai lagi tadi. 1, 2, 3. Tadi ke clear ya. 9, oke. 1, 2, 3. Berarti ini x ya. Nah, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau yang di void loop, sebetulnya void loop ini sama halnya dengan ini nih. Sama dengan while. Masuknya uncounted loop. Gitu kan. Nah, kalau for ini dia tadi udah selesai. Cuma sampai ini nih, batas ini. Kalau loop ya sudah, terus aja gitu kan. Terus aja dia bertambah gitu karena kondisinya loop ini dalam keadaan benar gitu. Maksudnya apa? Tidak ada hal yang menghalangi bahwa dia akan berhenti. Itu tidak ada kondisinya. Tidak ada kondisi berarti selalu benar gitu kan ya. Kalau ini kan kondisinya bahwa I itu kurang dari 10. Kalau ini ya tidak ada gitu. Void loop itu terus aja infinity lah gitu ya. Jadi ini terus aja diulang perintah yang dalam ini nih, dalam void loop. Nah, 175 gitu kan ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini taruh sini gimana? Nah, taruhnya di void loop. Apa yang terjadi? Masih sama ya, 0 sampai 9, oke. Nah, ya, jadi apa kalian bisa menyimpulkan gitu ya? Jadi ini akan dieksekusi dulu ya, diulang ya, selama kondisinya betul akan diulang terus. Setelah selesai ya, setelah dia setelah kondisinya salah ya, dia kondisinya bukan kurang dari 10, maka dia keluar dari ini nih, dari kurung ini. Dia keluar mencetak serial print oke. Nah, karena ada dalam void loop, makanya dia diulangi lagi ke sini. Nah, 0 lagi, udah oke, 0 lagi, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan, 9. Begitu ya. Nah, kemudian kalau dalam penerapan di bidang hardware-nya atau di bagian hardware-nya gimana, Pak? Nah, kita bisa melihat di dalam contoh program untuk ini LED misalkan ya. Ceritanya, Bapak menugaskan kalian untuk menyalakan sebuah LED secara berulang. Ya, secara berulang dengan delay-nya 100 atau misalkan 500 milisekund. Jadi nyala mati gitu kan. Nyala mati nyala terus gitu ya. Jadi ini namanya running LED. Nah, caranya bagaimana gitu kan? Sebelum kita pakai for, kita menggunakan cara manual dulu. Void setup atau ininya dulu,
hardware-nya dulu. Kita butuh LED sebanyak berapa buah? Mungkin kita menggunakan 8 buah LED ya. Mau pakai breadboard atau enggak, kita pakai breadboard aja supaya kalian terbiasa ya. Karena di real life-nya, bukan di simulasinya, kalian juga membutuhkan breadboard biasanya. Kecuali kalian kalau mau nyetak sendiri menggunakan PCB gitu ya, disolder. Nah, kalau misalkan masih tanpa PCB-PCB-an ya menggunakan breadboard gitu. Simpan di sini 1, 2, 3, mohon maaf ulang lagi, 3, 4, 5, ada ngeleknya, 6, 7, 8. Oke, jangan lupa resisornya 1, 2, 20 ohm. Kita duplikat, apakah bisa diduplikat? Copy, paste, bisa ya. Copy, paste, copy, paste, copy, paste. Kalian copy paste bisa menggunakan CTRL C sama CTRL V untuk paste. Copy, paste, copy, paste. Oke. Kemudian kita sambungkan dulu groundnya ya. Groundnya kita sambungkan ke sini. Ini ground, black. Kemudian ini kita sambung ke sini. Nah, jadi untuk merangkai sebuah rangkaian, kerapihan juga diperhatikan ya. Jadi itu nanti berguna ketika kalian merangkai rangkaian yang rumit, kemudian ada salah sambung atau bagaimana, nanti itu sangat berfungsi di situ ya. Kita ketika troubleshoot itu tidak sulit lah gitu. Nah, setelah groundnya dipasang, ini pastikan juga bahwa ground nyambung ke sini dan nyambung ke, kita pasang jalur ininya, pin digitalnya. Maaf ini ada yang salah ya, jangan di sini tapi di sini. Ini kita menggunakan warna yang sama boleh, karena lampu LED-nya merah kita menggunakan merah, tapi kalau mau yang lain it's up to you ya. Jadi kreativitas kalian lah. Oke, berapa menit ini? Red, ini juga red. Oke, kemudian kita masuk ke coding, void setup. Kita set dulu tadi in mode, pin berapa? 6 sama dengan output. Kemudian
pin, atau kita copy lagi, copy paste aja biar cepet ya. Pin mode 7 output, 8 output, 9 output, 10 output, 11 output, 12 output, 13 output. Nah, kemudian kita buat void loop-nya, void loop. Yang pertama kita nyalakan dulu yang mana? Pin 6. Jadi digital write 6 high ya. Kemudian delay selama berapa detik? 1 detik. Kemudian setelah nyala yang itu kita matikan. Digital write 6 low. Kita cek dulu aja satu ya. Detik. Oh. Delay. Kemudian kita maju ke, ini masih banyak ya. 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian kita jalankan coba. Nah, jadi running LED itu tipenya banyak ya, ada yang seperti ini, ya. Ada yang seperti ini, ada juga yang tipenya tuh dia nyala gitu ya. Jadi semuanya nyala dulu semuanya, baru nanti mati. Ada yang juga yang nyala mati gitu kan. Kalau misalkan mau kelihatan bagus bisa diganti delaynya. Biar semakin cepat kan kelihatan bahwa LED-nya itu berjalan atau berlari ya, kan namanya running LED. Jadi ada yang kayak gitu, ada juga yang dia nyala terusnya. Kalau misalkan nyala terus, kita berarti harus hilangkan ininya. Atau kita ini simpan dulu aja, takutnya pakai ya.
simpan di Nah, misalkan mau nyala dulu semuanya, berarti gini. Nah, jadi selain untuk keperluan yang saintifik ya, atau mungkin penelitian dan atau mungkin hal-hal yang sifatnya berbau serius, penggunaan Arduino juga bisa digunakan untuk bidang atau keindahan dalam hal seni gitu ya. Contohnya ini, dalam hal seni, jadi keindahan, mungkin kalian pernah lihat konser atau sesuatu hal yang menggunakan LED, lampu-lampu yang menyala. Nah, kalian pun bisa buat sendiri gitu ya. Nah, jadi running LED. Nah, tinggal apanya? Tinggal matinya belum. Nah, matinya bisa dari sini juga atau bisa dari sini gitu ya. Misalkan biar cepet aja nih. Matinya sama deh. Matinya dari pin 6 juga. Berarti ini low. Terus ini low lagi. Low. Low. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya nyalanya dari sini tapi matinya dari sini ya. Caranya adalah kita ganti pinnya 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Nah, jadi kan kembali ke basic ya, bahwa pemrograman Arduino itu dibacanya dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan yang ditulis duluan adalah pin 6, otomatis pin 6 yang akan nyala duluan gitu ya. Makanya tadi kalau di sini 6 berarti dari sini, kalau 13 berarti dari sini. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke fungsi for gitu ya. Tadi kan kita sudah menggunakan versi manual, bahwa mengetiknya itu sangat lama gitu kan. Kemudian programnya sangat-sangat banyak. Gitu ya. Berapa, ini bisa sampai 47 line gitu ya. Nah, kalau di dalam pemrograman itu sebetulnya ini pemborosan gitu ya. Jadi kita harus meringkasnya dengan menggunakan for. Oke. Yang pertama adalah kita buat dulu sebuah variabel. Nah, Bapak ambil contoh ya di sini. Yang pertama dia membuat sebuah variabel namanya timer. Ya. Timer itu sebetulnya apa sih gitu kan? Kalau di sini dia ternyata delay, kemudian manggil sebuah variabel timer, berarti timer itu adalah sebuah nilai yang digunakan untuk delay. Berapa nilainya? Nilainya adalah 100. Ya. Kemudian di void setup dia menggunakan for int dispin. Di sini dia mendeklarasikan sebuah variabel yang namanya dispin. Dispin itu tipe datanya apa? Tipe datanya integer, yang berarti integer itu adalah nilai yang
angka gitu ya, nilai dari variabelnya itu sebuah angka gitu kan, angka desimal atau bilangan bulat. Kemudian untuk di spin ini dia mulai dari pin 2. Kemudian di sininya di spin kurang dari 8. Berarti dari 2 sampai 7 ya. Kemudian ditambahkan tadi rumusnya di spin plus ada increment. Jadi 2 3 4 5 terus gitu ya. Nah, di sini for-nya digunakan untuk pin mode di spin output. Itu menggantikan yang ini nih. 6 7 8 9 10 sampai 13. Cukup hanya segini. Kemudian yang void loop bagaimana? Yang void loop juga sama. Kalau ini berarti konsepnya dia akan nyala selama 100 milisecond, nyala mati gitu kan ya. Nyala mati gitu ya. Kalau tadi kan kita nyala dulu semua kemudian mati. Kalau ini nyala mati seperti yang awal. Nah, kita langsung saja buat. Pertama tadi kita mendeklarasikan sebuah variabel yang namanya timer. Berarti kita tulis di datanya integer timer sama dengan 200 nggak apa-apa, sesuai yang tadi kita yang ini nih 200. Kemudian di void setup, nah kita tulis for, kemudian tadi misalkan apa variabelnya di spin. Ini bisa diganti ya sesuai apa yang kalian ingat gitu ya. Di spin sama dengan dari berapa pin yang digunakan untuk LED. Nah, kalau di sini kan dia menggunakan pin 2 sesuai dengan ininya, skematiknya 2. Kalau kita menggunakan pin berapa? 6. Jadi ditulis 6 titik koma this pin kurang dari berapa? 14 karena sampai 13 gitu ya. Titik koma this pin plus plus, kemudian kurung kurawal buka pin mode gitu ya, pin mode buka pakai variabel this pin koma output, menggantikan yang tadi. Jadi cukup satu kali aja pin modenya karena sebetulnya tadi kan sama aja pin mode output, cuma yang berbeda apa? Ininya aja nih di angka 6789. Nah, 6789 itu kalau di for ini dia akan otomatis terganti karena kan ini variabel yang dipanggil. Namanya variabel itu wadah itu bisa diganti gitu ya. Dan digantinya pun ini karena ada for 6 gitu kan, 6 7 8 nanti dia seperti itu digantikan. Kemudian jangan lupa ditutup. Nah, tutup untuk for dan tutup untuk void setup. Kemudian kita masuk ke yang ini. For kalau mau pakai variabel di spin lagi nggak masalah ya. Mau pakai di spin lagi nggak masalah karena ini beda void, tidak akan mengganggu gugat. Kalau ini kan variabel timer dideklarasikannya di luar void. Jadi dia bisa untuk ini ya, yang di sini. Bisa untuk yang di sini. Kalau di spin ini dia lokal variabelnya. Jadi misalkan kedepannya bakal ada void lagi, artinya misalkan ada void apa gitu ya. Nah, nanti dia tidak akan mengganggu ke yang lain. Atau mungkin gampangnya gini aja untuk belajar. Kalau yang ini di spin, kalau yang ini apa? Pin LED misalnya. Pin LED sama dengan berapa? 6 sama 6 ya.
karena tetap aja kita menggunakan patokan yang di sini. Inlet kurang dari 14. Inlet plus kemudian digital write inlet height delay timer. Kalau mau diganti 200 sini boleh nggak Pak? Boleh, sama aja ya, sama aja. Timer itu ini 200. Setelah dinyalakan kita matikan inlet low ya. Jadi pin 6 nyala selama 200 milisecond, mati pin 6-nya. Kemudian pin 7 nyala gitu seterusnya. 7 nyala, delay timer, 7 mati gitu ya. Kemudian kalau mau buat program yang mundur, misalkan tadi udah nyala dari sini, nyala, kemudian nyala dari sini, mundur. Jadi pin LED sama dengan pin 13. Pin LED. Oh tadi kurang, sekarang lebih dari berapa? 5 ya. Karena pin 6 itu lebih dari 5. Nah, kalau di sini kalau tadi kurang, sekarang kalau tadi tambah 6, 7, 8 tambah 1. Kalau ini berarti kurang. Ya, 13, 12, 11 kurangi. Digital write inlet height delay timer digital write inlet low. Nah ya, kita coba. Ada yang salah. Yang salah adalah karena di sini tidak menggunakan int. Jadi variabelnya belum dideklarasikan, tapi sudah dipanggil. Nah, lihat ya. Nah, kalau mau misalkan ala-ala yang Bapak tadi bahwa LED-nya nyala terus semua, kemudian mati. Caranya gimana? Berarti yang ini yang dihapusnya. Ini low-nya hapus. Kalau yang ini low. Ini high. Gitu ya, coba. Seperti itu. Sangat berbeda antara tadi ya, yang sampai 47 line baris program, ini hanya sampai 20 lah. Setengahnya ya. Setengahnya lebih. Sangat-sangat menghemat dan tidak bikin capek. Nah, untuk pertemuan kali ini itu saja. Jadi Bapak bahas mengenai for ya, for. Nah, kemudian sebetulnya masih ada tadi ya yang while. Kalian bisa coba-coba yang while. Nah, ada do while juga. Silahkan kalian coba-coba ya. Kalau Bapak cukup sampai di sini mungkin sampai for. Ya. Jadi silahkan kerjakan
masing-masing jangan lupa kerjakannya di Tinkercad-nya masing-masing akunnya. Supaya apa? Supaya Bapak bisa memantau langsung dan mengecek apakah betul gitu kan, kerjaan kalian tuh dikerjakan dengan baik, apakah bisa disimulasikan atau cuma copy paste aja. Jadi silahkan dikerjakan. Nah, untuk itu Bapak akhiri pertemuan kali ini. Semoga sehat selalu dan kalian jangan sampai terlena di masa pandemi ini, karena masa depan ditentukan hari ini ya. Jadi bekalilah ilmu ya sebanyak mungkin, investasi diri dengan ilmu ya. Jangan cuma berdiam diri, main game dan tiduran gitu ya. Jadi manfaatkan dengan baik. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.